Kejadian anak mengalami pelecehan seksual masih marak terjadi. Di antaranya kasus anak SD di Luwu, Sulawesi Selatan diperkosa 6 pria tetangganya. Lalu kasus guru ngaji sodomi 21 bocah. Kasus Heri Wirawan yang perkosa 13 santriwati, hingga yang terbaru Kiai di Jember diduga cabuli 11 santriwati. Merespons banyaknya kasus pelecehan pada anak di bawah umur ini, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Dr. Waryono sebut, perlu dilakukan pencegahan secara bersama-sama. Serta orang tua juga diminta lebih bisa cek and recheck terhadap pendidikan anak-anaknya. Jadi kami sudah merespon lebih awal, Mas, lebih awal gitu ya. Terkait dengan itu, hanya saja kami juga mengakui ini kan seperti apa ya, perlu kekuatan masyarakat untuk bagaimana mencegah ini secara bersama-sama. Di antaranya saya selalu wanti-wanti kepada para orang tua santri agar cek and recheck dulu untuk pendidikan anak-anaknya itu. Ustadznya dari mana, lulusan dari mana, kiainya itu kira-kira otoritatif atau tidak gitu ya. Karena apa? Sekarang ini sudah diprediksi juga ya dalam kajian keilmuan bahwa bungkus agama itu lebih mudah memperdaya orang. Jadi bendera agama itu lebih mudah digunakan untuk menipu orang gitu. Kasus semacam ini tentu memicu kekhawatiran dan perhatian khusus dari sejumlah kalangan, khususnya para orang tua. Menurut psikolog anak dan keluarga Ana Surti Aryani, anak-anak rentan menjadi korban pelecehan seksual karena ternyata mereka kurang paham bahwa dirinya sedang dilecehkan. Nah, Mams, peran orang tua sangat penting untuk menghindarkan anak-anak dari pelecehan seksual. Lalu, apa yang harus orang tua lakukan agar anak terhindar dari perilaku ini? Pertama, mengajarkan pendidikan seksual sejak dini pada anak. Dari usia sekitar 0 sampai 2 tahun, anak sudah bisa diajarkan mengenal anggota tubuh dengan nama-nama aslinya. Selain itu, anak perlu diajarkan untuk menghargai tubuhnya ya. Salah satu caranya membiasakan ganti baju pada tempat-tempat tertutup. Banyak kasus pelecehan seksual berupa anak dipegang-pegang oleh orang yang tidak dikenal. Maka itu penting untuk diberitahu anak bahwa yang boleh menyentuh tubuhnya hanyalah dirinya sendiri, orang tua, dan pengasuh. Kemudian beritahu juga agar anak menolak apabila diajak orang lain berdua saja ke sebuah ruangan atau ke tempat terkunci seperti kamar, kamar mandi, atau ke tempat-tempat terpencil yang sepi. Oh iya, jangan lupa juga tunjukkan Mams menyayanginya ya. Caranya dengan memberikan sentuhan, perhatian, dan tidak mengabaikan ceritanya setiap hari. Dengan begitu, Mams dapat menumbuhkan kenyamanan berkomunikasi sehingga anak merasa leluasa bila ingin memberitahukan ketidaknyamanan yang dialaminya. Yakinkan juga pada anak bahwa Mams adalah sosok yang tepat untuk bisa berbagi cerita dan rahasia. Jika anak menjadi korban, orang tua bisa melakukan beberapa hal seperti di bawah ini. 1. Memeriksa kondisi fisik anak. Biasanya ada luka atau cedera yang dialami anak akibat pelecehan. Kita harus bantu memulihkannya dengan diobati atau dibawa ke dokter. 2. Perlakukan anak seperti biasa. Wajar jika respon kita sebagai orang tua jadi lebih overprotective dengan melarang anak keluar rumah atau membatasi bertemu dengan orang lain. Kita harus coba memberikan dukungan dan pendampingan agar anak bisa kembali ke lingkungan sosial secara bertahap. 3. Hindari untuk terus-menerus bertanya tentang kejadian pelecehan. Lebih baik ajak anak untuk berdiskusi, dengarkan keluhan, dan terima perasaan anak. 4. Jika anak mengalami gangguan psikologis seperti ketakutan berlebihan hingga dihantui mimpi buruk, orang tua bisa mengajak anak ke psikolog. 5. Jangan ragu untuk melaporkan kasus pelecehan pada pihak berwajib. Saat ini pelecehan seksual sudah punya payung hukum, yaitu undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual.